melayani di Gereja Masehi Injili. Shalom, damai di hati. Saya Pendeta Christian Lu, Magister Teologi. Bersyukur dalam kemurahan Tuhan boleh ternominasi sebagai bakal calon Badan Pekerja Majelis Sinode untuk periode 2022-2027. Saya berkerinduan jika Tuhan berkenan akan masuk dalam struktur BPMS sebagai wakil sekretaris yang mengkoordinasikan program antar bidang dan urusan rumah tangga kantor sinode. Ini sebuah jabatan baru yang ada di struktur BPMS, dan keinginan saya untuk masuk dalam struktur ini bukan cuma sekedar untuk mendapatkan sebuah jabatan, tetapi sesungguhnya lahir dari pengalaman pelayanan ketika BPMS mempercayakan saya sebagai sekretaris tim perumus perubahan tata gereja 2016 yang melahirkan tata gereja 2021, dan selanjutnya sebagai anggota tim perumus Renstra Gemim untuk periode 2022-2027. Dari pengalaman ini saya memahami bahwa tata gereja itu bukan cuma sekedar kumpulan dari aturan-aturan yang mengatur bagaimana menata kehidupan organisasi gereja, tetapi sesungguhnya sebagaimana yang dicatat dalam Bertumbuh dalam Kristus Katekisasi Belsus, bahwa tata gereja ini adalah hasil perenungan orang percaya atau gereja tentang firman Tuhan di dalam Alkitab mengenai struktur dan fungsi gereja yang teraplikasi dalam bahasa peraturan. Artinya sekali lagi bahwa tata gereja itu bukan cuma sekedar peraturan yang mengatur kehidupan bergereja, tetapi tata gereja adalah sebuah upaya gereja untuk mengimplementasikan firman Tuhan dalam Alkitab dalam menjalani kehidupan gereja, baik sebagai sebuah persekutuan maupun sebagai sebuah lembaga. Dalam tata gereja diatur dengan jelas bahwa yang menjadi sentral dari kehidupan bergereja ialah soal pengakuan dan panggilan gereja. Bicara pengakuan ialah bicara tentang pengakuan terhadap Allah sebagai pencipta yang datang menjadi manusia lewat diri Yesus Kristus, mengerjakan karya selamat dan terus berkarya lewat kuasa Roh Kudus. Kemudian dalam tata gereja diatur bahwa bentuk-bentuk pelayanan gereja dalam rangka mewujudkan panggilannya, diantaranya yaitu melaksanakan tugas pembinaan gereja, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Yang kedua yaitu memperlengkapi warga gereja dan pelayan khusus. Dan yang ketiga yaitu memberdayakan segala potensi sumber daya yang ada di gereja ini. Nah, bentuk-bentuk panggilan gereja dan pengakuan iman ini kemudian berupaya dirumuskan dalam program-program baik di aras jemaat, wilayah, dan sinode. Di aras sinode itu mulai dengan apa yang namanya rencana strategis. Itu merupakan sebuah analisa tentang bagaimana kehidupan bergereja berdasarkan Alkitab sambil melihat realitas yang ada di masa kini untuk menjawab realitas kehidupan bergereja di masa depan. Karena itu kemudian Renstra Gemim ini akan dijabarkan dalam program tahunan yang nantinya akan diputuskan dan ditetapkan dalam sidang majelis sinode tahunan. Dari apa yang saya sampaikan ini sekali lagi, bahwa sesungguhnya Renstra Gemim, program pelayanan setiap tahun, adalah bagian dari upaya gereja untuk mewujudkan Gemim sebagai gereja yang hidup berdasarkan pengakuan dan panggilan gereja. Untuk mewujudkan hal ini, saya melihat bahwa arah pelayanan Gemim
di periode yang baru telah tertata dengan jelas dalam konsep Renstra Gemim, baik dalam hal visi dan misi, tapi juga akan dijabarkan dalam tujuan dan sasaran, yang kemudian lagi dijabarkan dalam program tahunan. Nah, penyiapan dan pelaksanaan dari Renstra Gemim ini hendaknya dipahami sebagai upaya untuk menjadikan Gemim, sekali lagi, sebagai gereja yang hidup berdasarkan pengakuan dan panggilannya. Dan dalam merealisasikan ini, saya memahami bahwa peran Badan Pekerja Majelis Sinode sangat strategis. Sebab dalam tata gereja dikatakan bahwa Badan Pekerja Majelis Sinode ini adalah kelengkapan pelayanan di arah sinode yang melaksanakan kepemimpinan Gemim atas mandat sidang Majelis Sinode. Dengan kata lain, Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim adalah kelengkapan pelayanan di arah sinode yang sangat bertanggung jawab untuk mewujudkan Gemim sebagai gereja yang hidup berdasarkan pengakuan dan panggilannya. Maka jika Tuhan berkenan, saya masuk dalam struktur Badan Pekerja Majelis Sinode periode 2022 sampai 2027. Saya berkerinduan untuk bersama dengan teman-teman Badan Pekerja Majelis Sinode, pertama, membangun kebersamaan yang kuat dan sehat di tubuh BPMS. Dalam hal ini bagi saya, semua yang masuk dalam keanggotaan Badan Pekerja Majelis Sinode harus menjadikan visi dan misi Gemim sebagai visi dan misi bersama. Tidak ada lagi visi dan misi pribadi. Segala ide, gagasan pribadi harus diupayakan untuk direalisasikan sebagai upaya bersama menjadikan Gemim sebagai gereja yang kuat dan sehat. Dan kebersamaan ini akan menjadi lebih kuat manakala istri, suami, keluarga dari Badan Pekerja Majelis Sinode turut memberikan peran yang sepantasnya. Yang kedua, saya berkerinduan nantinya ketika dipercayakan akan melakukan upaya untuk mengkompilasi dan mengkoordinasikan program antar bidang dan urusan rumah tangga dengan berbasis digital. Di sini kita akan menggunakan teknologi informatika, sehingga hal ini akan bisa dilakukan lebih baik lagi, lebih efektif lagi dibandingkan kalau kita hanya menggunakan sistem manual. Jadi kita akan menggunakan di sini sistem digital yang bagi saya ini akan mengatasi berbagai kendala, baik soal ruang maupun waktu ketika kita hanya menggunakan sistem manual. Dan lebih dari itu, tentunya ini merupakan sebuah upaya supaya program yang telah dibuat ini akan bisa terlaksana secara efektif. Dan ini akan menghindarkan kita dari ego bidang, sehingga tidak akan ada program yang bertabrakan satu dengan yang lain, baik bidang tapi juga nantinya akan bersentuhan dengan kegiatan-kegiatan BIPRA maupun lansia. Dalam hal ini hendaklah dipahami bahwa pembagian 7 bidang pelayanan wakil ketua BPMS, juga bidang perbendaraan dan bidang pelayanan BIPRA maupun lansia, ini bukanlah sebuah pemisahan untuk berdiri sendiri, tetapi sebenarnya memberikan penekanan tentang pentingnya pelayanan bidang-bidang tersebut dalam sebuah kesatuan untuk mewujudkan pengakuan dan panggilan Gemim sebagai gereja milik Tuhan. Yang ketiga, dalam peran sebagai wakil sekretaris, maka ke depan akan dilakukan upaya
untuk mensosialisasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program sinodal. Dengan siapa? Dengan Badan Pekerja Majelis Wilayah, dengan Badan Pekerja Majelis Jemaat yang ada di Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa, supaya program ini benar-benar akan menjemaat, akan sampai di bagian bawah untuk mampu diterapkan atau dilaksanakan dengan baik, dengan maksimal. Nah, ini bisa dilakukan diantaranya dengan menggunakan teknologi informatika, mengadakan pertemuan 4 bulan sekali. Kita bisa membagi kelompok-kelompok wilayah untuk melakukan pertemuan. Sekali lagi, supaya program yang dibuat ini bukan cuma sekedar program belaka, tetapi mampu direalisasikan dan memberikan dampak berkat bagi kehidupan bergereja. Yang keempat, Gemim ke depan. Di dalamnya Badan Pekerja Majelis Sinode perlu membangun sinergitas pelayanan BPMS dengan BPMW, dengan BPMJ, bahkan segenap pekerja Gemim yang melayani di jemaat dan wilayah, supaya akan menjalankan panggilan pelayanan dalam komitmen kebersamaan sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani di Gereja Masehi Injili di Minahasa. Kalau sinergitas ini akan dibangun, maka Gemim ini akan menjadi gereja yang kuat. Kita tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi kita berjalan secara bersama dalam kebersamaan untuk mewujudkan pengakuan dan panggilan gereja. Dan yang terakhir, Badan Pekerja Majelis Sinode. Kalau Tuhan berkenan, saya ada di dalamnya. Perlu membangun sinergitas Gemim dengan semua perangkat pelayanan yang ada di arah sinode. Sesuai tata gereja, di situ ada Komisi Pengawas Perbendaharaan Sinode. Di situ ada Komisi Pelayanan Kategorial Sinode. Ada kelompok pelayanan lansia. Maka juga membangun sinergitas dengan lembaga-lembaga pelaksana di arah sinode. Juga para pekerja yang melayani di kantor sinode Gemim sebagai satu kesatuan mitra kerja Allah yang nantinya akan menggerakkan Gereja Masehi Injili di Minahasa, mewujudkan pengakuan dan panggilan gereja secara bersama. Karena itu haruslah dibangun sebuah hubungan yang sehat dan kuat dalam segala komitmen bersama untuk melayani Tuhan, supaya Gemim diberkati untuk jadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan berkenan atas kerinduan ini, dan karena itu sangat berharap kiranya Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan percayakan menjadi anggota Majelis Sinode yang akan hadir dalam sidang Majelis Sinode ke-81 Gemim. Kita akan hadir di sana bukan cuma melihat gereja masa kini, tetapi kita akan melihat gereja masa depan di era digital ini. Harus melihat dan mengupayakan segala sesuatu supaya kehendak Tuhan nyata dan mampu menjawab kebutuhan zaman di mana gereja hidup, bekerja dan berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan. Terima kasih.